Dia curi kitab itu dari orang Yahudi dan mereka nggak pernah. Jangan diedit. Orang Kristen itu curi Torah, curi tanah, Nevi'im, Ketuvim dari orang Yahudi sampai sekarang, dicuri maling. Mereka mengambil itu dan mereka tidak melakukan apa yang tertulis itu. Ya, Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya masuk ke substansi tanggapan saya, akan lebih baik saya mendisklaimer terlebih dahulu. Video ini saya buat dalam rangka menanggapi pernyataan dari saudara Kainama yang penggalan pernyataan beliau bisa sekilas kita lihat dalam opening video ini. Video ini bukan dibuat untuk memecah belah persaudaraan kita, tapi semata hanya melakukan hak jawab saya terkait iman saya yang sudah disinggung oleh saudara Kainama yang menurut saya sudah cukup keterlaluan. So, langsung saja kita masuk ke poin nomor pertama. Dia curi kitab itu dari orang Yahudi dan mereka nggak pernah. Jangan diedit. Kainama dan mungkin banyak orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan termaksudnya di dalamnya adalah orang Yahudi rabbinik yang hidup di era zaman sekarang, kerap kali menyebut bahwa Kristen itu mencuri kitab Yahudi. Saya rasa itu adalah kelakuan dari oknum saja. Jika kekristenan disebut mencuri, kita harus tahu dulu apa itu definisi mencuri. Mencuri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Bagaimana mungkin kami yang mengikuti pengikut Yesus dan juga para murid-murid Yesus disebut mencuri, sementara Yesus dan juga murid-muridnya adalah seorang Yahudi? Murid-murid Yesus yang sebagian besar adalah orang Yahudi bahkan mengabarkan tentang kabar Injil di Bait Allah dengan menggunakan kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan juga kitab Mazmur. Jadi jangan kalian kira pada mula-mulanya para rasul itu mengabarkan Injil di Bait Allah itu menggunakan kitab Injil. Tidak. Mereka mengabarkan Injil dengan menggunakan kitab Taurat dan bukan 1-2 orang yang jadi pengikut Yesus, bukan. Banyak bejibun. Kisah para Rasul 14 di Ikonium, Kisah Rasul 14 ayat 1. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Bayangkan. Tetapi orang-orang Yahudi dalam tanda koma nih yang menolak pemberitaan mereka, jadi hanya sebagian kecil, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Adapun kitab di dalam kanon perjanjian lama itu ada di dalam kitab suci kami, tidak lain karena memang kami beriman dengan kitab tersebut. Bagaimana mungkin kami disebut beriman pada kitab Taurat, kitab nabi-nabi maupun tulisan-tulisan suci atau kitab Mazmur yang berada dalam kanon perjanjian lama, akan tetapi kitab tersebut tidak kami pegang. Bahkan ironisnya mungkin kami sebut kitab itu sudah dipalsukan. Nah, itu menurut saya kelakuan manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermartabat. Mereka menyebut beriman tapi tidak memegang kitabnya. Itu justru menurut saya itu kelakuan manusia yang tidak bermartabat. Mereka ngomong beriman tapi tidak memegang kitabnya. Apa yang salah dengan kami? Kami memegang kitab yang kami imani. Justru karena kami percaya kitab-kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci atau Ketuvim lah, makanya kitab itu ada di kami pegang. So, istilah mencuri yang didefinisikan mengambil yang bukan hak adalah salah karena para murid Yesus dan murid-muridnya pun orang Yahudi. Bagaimana dengan baginda Muhammad? Apakah beliau seorang Yahudi? Kenapa beriman dengan kitab orang Yahudi? Orang Kristen itu curi Torah, curi tanah, Nevi'im, Ketuvim dari orang Yahudi sampai sekarang, dicuri maling.
Sebagai kelanjutan dari poin pertama tadi, saya rasa kata-kata dari saudara kaya nama ini kurang tepat ya. Yang menyebutkan orang Kristen itu maling, itu tendensius sekali. Seharusnya nggak boleh, tapi nggak apa-apa lah. Ini kurang lebih tadi sudah terjawab di poin nomor pertama ya. Jadi itu hal tentang mencuri dan maling itu nggak bisa dibuktikan. Karena bagaimana kami itu mencuri milik kami sendiri? Nah, murid-murid Yesus kan orang Yahudi, Pak. Yesus itu orang Yahudi. Mereka memang kitab Taurat dan kitab Nevi'im. Loh, kami pengikutnya. Begitu. Tapi ada hal yang mesti teman-teman ketahui. Apa kata Yesus tentang kitab Torah itu? Kitab Perjanjian Lama. Di dalam Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, di sini adalah Yesus. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, kitab Nevi'im. Orang-orang sekarang tuh nyebutin Nevi'im, dan kitab Mazmur. Mazmur itu kitab Ketuvim. Mereka tuh menyebutnya di abad ketiga di dalam Talmud Babilonia itu disebutnya kitab Tanakh. Jadi istilah Tanakh itu tuh belum ada di zaman Musa, enggak. Tanakh itu baru ada di kitab Talmud Babilonia, istilah Tanakh. Makanya di sini nggak ada tuh disebut Tanakh, nggak ada. Ya, tapi nggak apa-apa, kita masuk ke sini. Di sini kan ketahuan. Yesus sendiri mengatakan bahwa kitab-kitab itu pun menulis tentang Yesus. Bagaimana? Kitab yang menulis tentang Yesus, di mana saya itu mengikuti Yesus, enggak saya pegang, saya buang, kan nggak mungkin. Kamu itu tuh semuanya kamu bilang mencuri, kata Allah disebut mencuri. Kitab kami pun disebut kitab mencuri. Kayak nama tuh. Kok kalian itu begitu kerjanya? Kalian itu mau damai atau apa sih? Kayak nama. Kamu itu tuh, itu omonganmu itu tuh provokatif loh. Kok itu kitab suci kami, kok kamu bilang itu pencurian? Orang Yahudi kalau misalnya dituduh mencuri, kenapa mereka nggak tuntut kami? Coba, mana tuh orang Yahudi? Mana Rabi ini? Kenapa mereka nggak menuntut kami? Balikan kitab kami, balikan. Nggak ada, Pak. Kalaupun ada tuh oknum-oknum itu, orang-orang Yahudi, oknum orang Yahudi yang tidak bertanggung jawab itu. Bagaimana orang Rabi-rabi sekarang ini tidak lebih Yahudi dibanding Yudas Iskariot, sekalipun dia seorang pengkhianat. Kenapa? Tuh, Yudas Iskariot itu bisa dipastikan masuk bait Allah walaupun gak ada kisahnya. Pasti tuh. Setiap tahunnya mereka melakukan kurban soalnya. Ya kan gak mungkin setiap riwayat mereka melakukan kurban ditulis di dalam kitab Injil, gak mungkin. Tapi bisa dipastikan mereka itu masuk ke bait Allah. Rabi sekarang masuk gak ke bait Allah? Nol. Lihat aja gak pernah. Kami lebih percaya sama orang-orang yang sudah masuk bait Allah loh. Bait Allah itu pusat ibadat orang Yahudi. Keimamatan itu semua pusatnya tuh di bait Allah. Itulah kenapa bait Allah itu sangat penting sekarang mereka nantikan. Supaya apa? Supaya keimamatan mereka itu berlaku. Sekarang orang Yahudi itu nggak bisa melakukan keimamatan. Kenapa? Lu nggak ada imamnya loh. Imam itu petugas bait Allah. Kerjanya di bait Allah, bukan di YouTube buat channel. Please subscribe me, nggak ada kayak gitu. Itu bukan pekerjaan pekerjaan imam. Mungkin rabi ya, sekarang rabi sekarang. Tapi kalau imam itu tugasnya itu di bait Allah. Ya, jadi jangan bilang seperti itu ya. Saya mohon jangan diulangi lagi. Kayak nama kalau dibilang itu dikasih tahu, dicatat, jangan diulangi lagi. Oke? Mereka mengambil itu dan mereka tidak melakukan apa yang tertulis itu.